Nah, sekarang saya berada di salah satu pembisnis yang bisnisnya manis banget. Selain manis karena omsetnya, juga manis produknya, yaitu produk gula aren. Atau kalau di Garut mah terkenal dengan gula kawung. Siapa dia? Yuk, kita jelajah. Dengan Pak Santosa, atau saya mah manggilnya Aosa gitu ya. Nah, di sela-sela kesibukan beliau itu nyempetin gitu mau ya dengan ramah menyambut saya. Apuntennya udah ngererepot. Salam copit, salam copit, Salam copit. Karena kan biasanya kalau kalau liputan di tengah-tengah masa tidak pandemi mah enak ya, tapi sekarang mah benar-benar dijaga. Dah pinginnya mah dari dulu kesini teh, cuman kan karena ada ini. Nah sekarang agak mulai nih baru ketemu. Ini belum mandi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, makanya saya pakai kacamata hitam karena malas dandan. Ini tuh kan di Garut itu terkenal banget dengan gula kawungnya, atau bahasa Inggris dan Prancisnya itu gula aren gitu ya. Gula aren. Nih, itu mah dah kalau saya mah udah tahu sih beliau tuh orang kaya, pengusaha sukses. Tapi ini mah netizen biasa pingin tahu awal mulanya bisa bisnis gula kawung itu gimana? Iya. Awal mula kita butuh duit. Ya kan? Tiba-tiba ada orderan gula aren dari Surabaya 10 ton. Wow. Kebetulan adik saya itu istrinya keluarga penjual gula aren di pasar. Jadi dia minta saya untuk coba cari potensi gula aren di Garut, karena kan Garut banyak ya. Ternyata pas kita cari di Garut Selatan khususnya, emang banyak gula. Cuma masih di tiap daerah, tiap desa acol-acolan. Jadi buat ngumpulin itu kita mesti ngumpulin orang dunia dulu, kontak orang segala macam. Nah udah kita coba, tetapi memang yang orderan ke Surabaya nggak jadi karena waktunya mepet, perlu 10 ton. Jadi ngumpulin gulanya nggak bisa cukup cepat ya. Nah, cuma saya ngelihat bahwa ini potensi bisnis yang luar biasa. Bukan hanya bisnisnya, tetapi ternyata Garut ini perlu juga diberesin tata niaga gulanya. Sebenarnya bukan gula aja kayaknya ya. Bukan hanya komoditi aren ya. Komoditi lain juga di Garut luar biasa, cuma mungkin cara pengelolaannya itu masih natural ya, konvensional. Itu tahun berapa? 2010, awal 2010. Awal 2010. 10 ton itu untuk lokal, 10 ton atau keluar? Yang kita tahu sih untuk ke Surabaya. Tapi teman-teman Surabaya apa jual lokal ataupun ekspor, waktu itu kita belum tahu. Nah, berarti itu teh ya istilahnya. Sebenarnya si gula kawungnya ini sendiri udah jadi ciri khas Garut atau memang waktu itu baru ngeh aja atau gimana? Ya awalnya sih yang kita tahu kan gula yang bagus di Garut itu gula Bojong Loa. Dan gula aren Garut ini kan dikenal ya banyak orang. Legit ya. Iya, legit, dan dipakai untuk kebutuhan masyarakat, untuk kebutuhan produksi, bikin dodol, bikin wajit, burayot, banyak kan. Tetapi si gulanya sendiri kelihatannya belum ada yang ngurus. Belum banyak yang peduli dan sebagainya kan. Jadi pengalaman kita awal nyari gula untuk Surabaya, pas kita lihat ke masyarakat, wah ini potensi yang bagus, cuma pengelolaannya masih konven. Karena pasarnya juga banyak gitu ya. Iya, demand-nya ini luar biasa. Lalu setelah itu mengumpulkan atau misalkan istilahnya mengmaklun punya pabrik pengolahannya atau gimana? Atau terima jadi dari para petani? Ya awalnya sih kita berangkat dari tadi butuh duit, jadi ada duit beli gitu kan, jual. Tapi ternyata puluhan juta, ratusan juta kita coba kerjakan. Sistem bisnisnya itu tidak stabil.
misalnya kita ngasih ke pasar atau ke pabrik kecap, harganya itu fluktuatif. Nah kita kan, saya ini orang IT awalnya tuh di awalnya basicnya itu orang IT. Nah jadi mikir gimana caranya supaya petani nyaman, produksi harga aman, konsumen juga dapat suplai yang bagus, harga aman kan. Nah waktu di Bogor bareng istri saya lihat, oh ini gula ini bisa dikemas cantik gitu ya, dipajang, terus harganya juga jelas dilihat oleh masyarakat, oleh konsumen. Maka saya balik lagi ke petani, bikin cetakan khusus, kemudian coba dikemas, kemudian kita mikir coba kita masuk ke modern market, membangun sistem dengan SOP yang jelas, gimana cara bikinnya yang standar, bahan bakunya harus benar, supaya masyarakat yang beli tuh benar-benar dapat menerima manfaat khasiat gula aren. Berarti produksinya mah di petani masing-masing gitu lah. Produksi dulu masih di rumah petani, tapi kita bina, gitu kan, kita edukasi mereka. Akhirnya kita buatkan grup kelompok tani, bertahap. Nah, pengalaman itu tahun 2012, akhirnya kita bisa masuk ke modern market. Sebetulnya banyak yang menerima, tetapi rata-rata yang gede-gede itu mesti kita naruh duit di mereka, naruh barang. Nah akhirnya kita masuk ke koperasi yang konsepnya modern market, punya gerai gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah orderan pertama 4 karton 20 kilo. Wow. Untuk tahap awal. Udah di branding. Udah di brand, termasuk kita coba cari nama yang unik, yang bisa menggaransi masyarakat bahwa ini produk gula aren. Ketemulah merek Arenis. Oh, Arenis itu dari aren ya. Kalau Kawungnis mah mungkin dari Kawungnya itu lebih cenderung ke filosofinya, ke passionnya ya, ke nilai value. Kalau Arenis itu bentuk kompromi kita ke masyarakat Indonesia. Arenis, aren Indonesia sehat. Berarti kalau udah namanya begitu mah nggak perlu banyak menjelaskan karena udah tahu aren ya. Benar. Untuk masyarakat Indonesia mudah-mudahan dengan dari nama aja merek Arenis, oh ini gula aren Indonesia. Jadi kita memposisikannya memang dari Garut awalnya. Tetapi apa yang kita kerjakan ini adalah sebuah model bagaimana ngelola pohon aren dari hulu sampai ke hilir, sehingga kalau konsep ini berhasil di Garut bisa diduplikasi di wilayah lain, karena kebetulan kita punya network sekarang ini di Aceh, Kalimantan, Sulawesi. Itu pemasarannya atau bibit tanam juga di sana? Semuanya, dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai bikin produk sampai pembibitan tanam. Emang semanis itu prospeknya? Di gula itu ada istilah gium. Jadi bukan hanya manis, ini udah sampai ke gium. Oke. Kalau memang gium kita coba ngulik ya HPP sama keuntungannya. Nah, kalau omset nih per hari kah? Per bulan mungkin? Atau per minggu? Iya. Ya, saat ini karena kita nih masih skala UKM, tetapi yang dikerjakan oleh kita ternyata gede banget. Dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi investasi kita juga udah cukup besar 10 tahun terakhir ini. Berapa? Ya udah angka 5M ada ya untuk 5 miliar bro. Untuk editor, aduh enak. Tapi justru kalau untuk tradingnya, khususnya trading gula gitu ya, tahun 2019 akhir baru ke Qatar. Wow, bisa udah mulai ekspor ya? Ya, mulai ekspor lewat teman ya ke Qatar. Kemudian 2020 ini beberapa market udah datang, perwakilan Amerika, Azerbaijan, Timur Tengah lain. Ini lagi ngirim email nih ke Sudan ya? Ke Libya. Wow. Kemarin sampel ke harus Sudan. Belajar ini mah, harus buka kelas biar hamba uang seperti saya bisa belajar gitu. Iya, jadi nanti kalau kita semua masyarakat Garut khususnya mau peduli terhadap aren,
Jadi kan bisa nerima manfaat ya, untung di petani gitu kan, di kita, di tim kreatif kan banyak lah orang yang terlibat nanti bisa merasakan untung gitu. Berarti ya udah skala korporasi berarti ya, udah berbentuk legalitas CP, PT atau Sekarang untuk pengolahan dari hulu ke hilirnya masih CP. Untuk tradingnya kita udah siapin PT. Tetapi ini memang kita ngerangkul teman-teman yang punya visi misi yang sama untuk mengembangkan aren. Jadi sangat terbuka. Tadi berarti bukan sekedar masalah cuan-cuanan ya, tapi masalah mengembangkan budidaya masyarakatnya ya. Bukan hanya aspek ekonomi. Ekonomi. Ada juga aspek sosial di masyarakat yang kita bangun. Ada aspek lingkungan, kita mengajak mereka untuk peduli pohon ini. Kita bikin pembibitan, kita nanam